Pagi itu, warga desa Tindoli, Kabupaten Poso, berkumpul di balai desa dengan penuh semangat. Sebagian datang bersama keluarga, ada yang membawa anak-anak, ada pula yang masih mengenakan pakaian kerja seadanya. Mereka duduk berderet rapi, menanti kegiatan penting yang akan dimulai. Desa Tindoli berada di wilayah Poso, Sulawesi Tengah, daerah yang dikenal rawan gempa bumi. Beberapa kali guncangan besar melanda, meninggalkan trauma dan kerugian bagi masyarakat. Pengalaman itu membuat warga semakin sadar bahwa mereka perlu tahu bagaimana cara melindungi diri dan keluarga ketika bencana datang tanpa peringatan. Hari ini, mereka tidak sedang menghadapi gempa, melainkan untuk belajar. Dengan bimbingan tenaga kesehatan, mereka ingin memahami bagaimana cara bertahan, melindungi diri, dan menolong keluarga ketika gempa datang tiba-tiba. Warga akan mempelajari apa saja isi tas darurat, bagaimana langkah penyelamatan diri saat gempa, hingga jalur evakuasi yang aman. Semua ini dilakukan agar mereka tidak panik, lebih siap, dan mampu saling menolong ketika keadaan darurat terjadi. Adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu dan juga adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik. Oke, pada kali ini alhamdulillah atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa kita dapat berkumpul di balai desa dalam keadaan sehat walafiat. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melakukan edukasi atau sosialisasi terkait kesiapsiagaan bencana. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Dinas Kesehatan. Pada mbak-mbak perawatnya, monggo bisa dijelaskan. Makasih banyak Kak Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahasan pertama kita ada emergency bag yang udah saya bawa di sini. Kedua ada cara menyelamatkan diri dan ketiga ada jalur evakuasi yang baik dan benar. Idealnya Bapak Ibu menyiapkan backpack ya. Kenapa harus backpack? Karena dia tuh ringan, kuat dan isinya muat banyak ya. Isinya bisa diisi barang untuk survival. Ada dokumen penting, betul tadi ada yang disebut akte lahir, KK, KTP, surat tanah. Terus ada juga dompet yang isinya uang tunai. Kabupaten Poso. Bilang Kabupaten Poso nanti jargonnya siap siaga bencana selamat. Apa siaga? Siap siaga selamat bencana. Siap siaga selamat bencana. 1, 2. Kabupaten Poso. Siap siaga selamat bencana. Terima kasih Ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat mbak-mbak perawat tadi yang sudah menjelaskan. Oke, tadi udah dijelaskan ya sama mbak-mbak perawatnya tadi terkait 3 hal. Apa aja yang pertama tadi? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Oke, gimana setelah tadi dijelaskan? Sudah pada paham belum? Oke, alhamdulillah udah paham semua. Nah, harapannya setelah adanya edukasi atau penyuluhan ini dari mbak-mbak, bapak-bapak, adik-adik semua di sini bisa melaksanakan kesiapsiagaan. Jadi setelah ini bapak ibu semua perlu diingat bahwasanya kan kita nggak tahu ya bencana kapan terjadinya. Nah, oleh karena itu di sini kita ketahui bahwasanya keselamatan desa itu keselamatan kita semua. Baik, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.
Alkisah di sebuah desa kecil bernama Tindoli yang terletak di pesisir Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, masyarakat hidup dengan damai. Sehari-hari mereka bekerja sebagai petani, nelayan, dan pedagang kecil di pasar desa. Anak-anak masih bisa berlarian riang di halaman rumah, para ibu sibuk menyiapkan makan malam, sementara para bapak berkumpul di balai desa untuk berbincang tentang hasil panen. Suasana desa begitu tenang, seakan tidak ada yang mampu mengusiknya. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pada Kamis malam 24 Juli 2025, pukul 20.06 WITA, tiba-tiba tanah berguncang hebat. Rumah-rumah bergoyang, genteng berjatuhan, dinding retak, dan keteriakan warga pecah dalam kepanikan. Dalam sekejap, suasana damai desa Tindoli berubah menjadi kepanikan dan ketakutan. Getaran yang begitu kuat ternyata merupakan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6 skala Richter dengan kedalaman dangkal. Gempa itu bukan hanya sekali, tetapi disusul lebih dari 20 kali gempa susulan. Ibu yang masih bisa berjalan, mohon diangkat tangannya. Sebentar ya Bu, ditunggu ya. Bagaimana kondisinya? Oh iya Bu, Bu udah jantungnya dan bernapasnya sangat tinggi Pak. Iya beberapa adalah yang bisa mengalami panik. Oke. Kalau itu bisa dibantu ke sana ya. Warga yang lainnya mungkin ada yang masih terdampak di reruntuhan, mungkin bisa ditangani terlebih dahulu ya Ibu. Oke baik, nanti kami akan membagi menjadi dua, ada yang di lapangan dan juga di titik kumpul. Yang di lapangan akan dilakukan evakuasi, yang di titik kumpul akan triase awal dan penanganan cepat. Dokter, bagaimana dengan pasien dengan yang keadaannya selamat? Oh, bisa ditenangkan terlebih dahulu, nanti diarahkan ke posko hijau. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Baik rekan-rekan, kita akan menghadapi bencana gempa bumi yang mana korban lukanya sangat banyak. Untuk itu, sesuai prosedur kita akan membentuk emergency medical team dan saya akan membagi agar semuanya lebih efektif. Perawat triase. Baik, saya perawat triase bersama 3 orang rekan saya. Selanjutnya pengangkat tandu berjumlah 8 orang. Oke. Selanjutnya pengangkat tandu yang di ANP. Oke. Selanjutnya perawat di ANP. Siap dokter. Perawat yang di tenda merah. Siap dok. Selanjutnya yang di tenda kuning. Siap, kami akan pantau setiap pasien. Tenda hijau. Oke. Siap dok, kami juga akan membantu psikologis pasien. Terus selanjutnya yang di tenda hitam. Oke. Semuanya sudah mendapat job desk-nya masing-masing. Ingat ya, kita bekerja sebagai tim, jangan sendiri-sendiri, tetapi tetap keselamatan tim, keselamatan diri sendiri dan korban yang utama. Oke, semuanya sudah paham job desk-nya masing-masing? Siap. Oke. Ini faktor tertutup pada lengan kiri, darah minimal sadar, nafasnya 20 per menit, termasuk kategori kening. Baik, silakan. Berikan balik pada pasien. Ibu sudah evakuasi jalan Ibu. Tandu. Oke, Ibu tunggu di sini terlebih dahulu ya Ibu. Nanti terasa normal. Pernafasan dengan kembali pulih. Pasien ada pulih. Bisa namanya siapa? Nama saya Kiki. Tolongin ya, apakah mereka bisa?
Enggak, kaki saya sakit. Terjadi perdarahan yang sakit. Ibu, mohon maaf bisa diluruskan kakinya? Dengan luka bakar luas lebih dari 40%, tubuh kesakitan hebat, nafas 30 kali per menit, tanda vitalnya tidak stabil, kategori merah. Tandu. Jadi untuk selama 5 menit tetap diobservasi untuk depresinya ya. Dikontrol selama 28 kali per menit, masih responsif, kategori merah, cepat bawa ke tempat. Siap. Lakukan tutorial teknis ya. Oke. 1, 2, 3. Bukan datang. Perempuan dengan cedera dada, sesak nafas, dengan nafas 35 kali per menit, bicara terputus-putus, nadi lemak, korban ini kategori merah. Mengalami trauma dada, nafas 35 kali per menit. Mbak bisa mendengar saya? Pasien tidak berespon. Segera berikan oksigen menggunakan NRBM dan juga pasang infus. Baik. Diberikan. Baik, karena pasien termasuk dalam kategori trauma dada berat, pasien tidak bisa kita tangani di tenda merah, jadi segera kita rujuk ke rumah sakit. Saya akan segera menyiapkan rujukannya. Baik, rujuk. Pasien mau rujuk. Dengan nafas 8 kali per menit, nadi lemah, respon minimal terhadap nyeri, kategori merah, segera amankan. Siap. Nafas 8 kali per menit. Nadinya lemah. Tidak ada rasa nyeri. Segera berikan oksigen dengan ambubed. Kemudian, mari kita evaluasi lebih dahulu. Saturasi masih rendah, nafas juga masih tidak stabil. Pasien perlu rujukan. Baik, kita akan menyiapkan rujukan karena pasien ini tidak bisa dirawat di tenda merah. Baik. Pasien Butuh dirujuk ke rumah sakit. siap. 1, 2, 3. Baik, pastikan tetap diberi oksigen di dalam. Mbak, apakah mendengar suara saya? Pasien tidak bernafas, nadi tidak teraba dan dingin. Pasien meninggal. Pasien tetap tidak bernafas. Berikan label hitam. Tutup dengan kain. Polisi ada apa? Mendapatkan peralatan dasar seperti Mau dibantu untuk dokumentasi ya, satu persatu. dan ada sederhana. Mungkin Satu, tarik. Yuk, angkat sini. 1, 2, 3. Angkat. Angkat. 1, 2, 3. Formasi itu nanti. 1, 2, 3. Let's go. dari Bupati sebagai insiden komandan, hingga tim perencanaan, logistik, operasi, keuangan,
Komunikasi Informasi Publik. Suasana rapat serius. Selamat pagi teman-teman perwakilan dari sektoral. Sebelumnya perkenalkan saya Bagus selaku Insiden Commander pada pagi hari ini. Pada saat ini bencana Poso akan kita masukkan ke dalam fase tanggap darurat. Jadi untuk saat ini semua instruksi harus berdasarkan atas perintah saya. Untuk selanjutnya saya ingin meminta keterangan terkait dari masing-masing setiap sektoral. Mungkin bisa dimulai dari sektoral PIO terlebih dahulu. Terdapat 106 rumah rusak, di mana 14 diantaranya itu rumah. Terima kasih dari sektor PIO sudah melaporkan. Selanjutnya bisa dilanjut dari sektor operation. Baik, terima kasih dari sektor operation. Selanjutnya dari sektor planning, sejauh yang saya dengar terkait dengan keadaan di lapangan cukup buruk. Apakah hal itu benar ataukah ada hal yang ingin dikonfirmasi dari sektor planning? Menjadi semakin baik. Baik, terima kasih dari sektor planning. Yang selanjutnya dari sektor logistik, bagaimana keadaan makanan dan minuman itu tutup berapa hari ke depan? Baik untuk persediaan air dan Baik, terima kasih dari sektor logistik. Yang selanjutnya dari sektor LO, bagaimana hubungan dengan atau konfirmasi dari BNPB terkait dengan bantuan yang kita ajukan? dari BNPB sudah nanti. Baik, terima kasih dari sektor LO. Yang terkait dari sektor safety, bagaimana terkait dengan tim kita yang terjun, apakah sudah dipastikan aman, dan terkait dengan jalur evakuasi yang dibuat oleh tim, apakah sudah aman dilalui oleh para pengungsi? Baik Pak, saya izin melaporkan bahwa Baik, terima kasih dari sektor safety. Yang terkait dari sektor finance, bagaimana terkait dengan pengakomodisian terkait dengan bahan baku? di sini semua sudah tercatat dengan baik Pak. Baik, terima kasih atas laporannya dari teman-teman sekalian. Untuk saat ini saya akan memberikan instruksi dari setiap sektoral. Harap setiap sektoral kembali ke pos masing-masing. Jangan ada ego di antara setiap sektoral. Saya tunggu laporannya. Satu suara, satu komando. Karena dari sini sudah minta laporan cepat ya, jadi kita harus bergerak secara sistematis untuk fokus observasi kita. Yang pertama adalah kondisi kesehatan masyarakat, yang kedua itu adalah potensi penyakit menular, kemudian juga kebersihan air dan sanitasi, dan yang terakhir itu untuk masyarakat dengan penyakit kronis. Jadi Assalamualaikum, selamat sore Ibu, Bapak, dan juga adik-adik. saya ucapkan terima kasih karena sudah mau menyempatkan waktunya di sini mendengarkan kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari tim perawat psikososial, saya Rara, saya Regina. Bisa rileks dulu. Terima kasih ya Mbak, mungkin ini masih berat juga buat saya, tapi makasih saya sudah merasa didampingin sama banyak orang. Kita perlahan-lahan saja, kita bangkit kembali. Besok kita merasa sedih itu tidak apa-apa, Ibu Bapak dan juga adik-adik. Kalau mau nangis semuanya keluarkan saja, jangan ada yang ditahan. Kalau butuh teman bisa ke sini, kita bersama-sama melakukan kegiatan yang positif. Ini adalah hasil gambar nih dari adik-adik. Ya, bagus banget gambarannya. Baik, kalau begitu izinin kami untuk pamit ya. Besok kita ketemu lagi di sini untuk melakukan doa bersama. Permisi. Assalamualaikum. Maaf lalu. Beberapa hari setelah gempa besar di Poso, suasana desa mulai berangsur pulih. Tenda-tenda pengungsian masih berdiri, namun semangat masyarakat untuk bangkit perlahan tumbuh kembali. Kini pemerintah desa, kabupaten, dan tenaga kesehatan duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah pemulihan. Fase tanggap darurat telah usai. Saatnya memasuki masa rehabilitasi dan rekonstruksi.